Adi nggih. Sampun. Lunas. Kurang Bu Mariatun. Oke. Sebelum mulai, aduh, nanti ya, Mah. Sebelum mulai kelas hari ini, saya mau memastikan dulu kuisnya kemarin sudah dibagi ya tadi ya. Gimana hasilnya, memuaskan saudara-saudara? Sejujurnya saya sudah membuat semudah mungkin. Jadi kalau asal dibaca modulnya aja pastinya dapat 100 lah ya, minimal 90 lah ya Bu ya. Ya kan? Jadi mungkin cuman kurang teliti membaca soal atau kurang membaca mungkin ya, membaca modul mungkin ya toh. Lalu oh ya, saya di sini mau menginfokan bahwa karena kita ini kan sudah dibuat begitu banyak kemudahan ya saudara ya untuk kelas ini ya. Jadi saya juga merasa perlu suatu kejelasan. Jadi diputuskan bahwa yang kemarin tidak ikut kuis yang kedua otomatis gugur ya, maafkan saya. Tapi kalau yang kemarin sudah ikut kuis dan masih ada absensi yang bolong-bolong, tolong segera kumpul ringkasannya ya. Tidak ada di sudah kasih karunia loh Bu ini Bu. Sudah ditunggu sampai cukup lama loh ini ya. Jadi harap segera dikumpulkan. Kalau lupa, aku waktu itu enggak datang pas kapan ya, bisa nanti WA ke saya ya. Saya coba cek absensinya. Lalu apa lagi ya? Oh, fotokopi modul sudah. Oh ya ini penting nih saudara, sebentar. Saya bingung. Saya minta tolong dong, ini dioper ya ke belakang, terus nanti sisanya balikin saya. Sama ya, ambil satu oper belakang ya. Jangan terkejut, tulisannya lembar jawaban, tapi enggak harus sekarang menjawabnya kok. Tolong dibagi ke belakang ya, dioper nanti sisanya dikumpulkan. Sambil saya beri penjelasan ya. Jadi kita masuk tahap selanjutnya, sekarang tahapannya namanya disciples, murid. Dan di tahap ini kita tidak ada kuis tes ya. Sebagai gantinya ada mengisi kuesioner saudara. Nah nanti bagi yang sudah punya semua ya PDF-nya, sudah, nanti bisa kerjakan itu dari halaman 38 sampai 45, itu ada pertanyaan kuis. Lembar yang tadi baru saja dibagikan adalah lembar jawaban. Jadi anggaplah ini PR, tolong diberi nama yang jelas pada lembar jawaban itu, yang kecil itu. Bukan sekarang ya saudara ya, itu nanti dibawa pulang, dikasih nama yang jelas, lalu dikerjakannya begini, sebentar. Dari halaman 37 itu ada petunjuknya ya. Saya langsung contohkan dengan contoh soal ya. Jadi gini, misalnya kuesioner ya, nomor 1. Saya suka mengorganisasi, mengatur orang, tugas, dan acara. Seberapa nilai yang diberikan adalah begini. Kalau kita merasanya, saya pribadi merasanya, enggak deh aku males banget lah ngatur-ngatur. Enggak pernah aku tuh suka disuruh dikasih suruh ngatur acara, ngatur orang itu paling ogah. Kasih nilai 0 pada tabel yang sesuai nomor ya saudara ya. 1, 2, 3 ke bawah itu ya. Tapi kalau misalnya merasa ya kadang aku kayaknya pernah deh ngelakuin kayak gitu. Jadi ini diisinya bukan berdasarkan ekspektasi kita loh ya. Terus mau ketok rajin semua diisi 3 gitu ya jangan ya. Kita berdasarkan kenyataan hidup kita saja. Dan juga jangan berdasarkan ekspektasi orang lain. Jadi benar-benar butuh waktu untuk merenung, itulah sebabnya nanti dikerjakan di rumah saja. Supaya bisa lebih mendapat hasil yang benar. Jadi kalau kamu dengan pertanyaan ini, kamu merasa itu bukan aku banget, kasih aja nilai 0.
Kalau kamu merasa kadang-kadang iya deh, tapi jarang banget kasih 1. Kalau kamu merasa, oh kayaknya aku cukup ini deh, oke deh, kasih 2. Kalau kamu yakin banget nih ya, oh aku tuh orangnya kalau tiap ada tugas disuruh mengatur, belum disuruh aja aku udah angkat tangan nih, merelakan diriku. Aku aja. Nah gitu, berarti kamu 3 isinya. Paham gak ya? 0 sampai 3 ya range-nya ya. 0 sampai 3 tolong diisinya sesuai nomornya itu. Nomor 1 kamu jawabannya apa? Misalnya 3. Nomor 2 jawabanmu apa? 0 gitu misalnya ya. Itu semua satu persatu dibaca ya sampai nomor yang terakhir. Lumayan banyak ini saudara ya. Jadi range-nya adalah 0, 1, 2, 3. Oh ya, dan saya di sini mengumumkan bahwa untuk saudara-saudara kita yang dari Bantul ini memang karena kesulitan baca tulis, jadi kita masukkan dalam kelas pendengar gitu ya istilahnya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau mengerjakan ya sangat boleh banget. Mungkin bisa minta tolong anak atau cucunya ya untuk bacain supaya lebih memudahkan gitu. Tinggal Bapak Ibu mengisi di lembaran itu 0 atau 1, 2 atau 3. Lalu setelah semuanya terisi, minggu depan tolong dikumpulkan ke saya ya. Minggu depan dikumpulkan, diisi dulu di rumah, direnungkan dulu. Sebentar. Masih ada. Nah, lalu saudara, nanti di belakang-belakang juga masih ada kuesioner yang lain, tapi enggak usah dikumpulin lah. Saya rasa cukup dikerjakan mandiri ya. Nanti cari sendiri, ini ada tentang ability, juga nanti ada tentang personality. Bisa diisi masing-masing sendiri di rumah, enggak perlu dikumpulin ke saya. Ini tujuannya adalah untuk mengecek diri kita, karunia kita itu di mana sebenarnya. Itu dikumpulkan minggu depan, Jos. Jadi dibawa pulang lembaran, tadi semua sudah dapat ya? Lembaran seperti ini sudah dapat semua ya? Nah, bagi yang fotokopi modul sengaja lembar ininya saya cabut. Jadi memang ada nanti halaman yang lompat karena saya cabut ini. Nah, ini ya saudara, nanti setelah semua diisi, kalau bagi yang tidak kesulitan mau bantuin pekerjaan saya ya boleh. Tolong ditotal dari sini, lurus ke samping. Jadi yang di total nomor 1, 20, 39 dan selanjutnya ini total jumlahnya ditulis di T. Tapi kalau bagi yang sepuh-sepuh nanti kesulitan enggak apa-apa, nanti saya bantu untuk notal aja, makanya minggu depan dikumpulin ke saya. Tapi kalau buat yang paham dan bisa ya bolehlah bantu-bantu pekerjaan saya. Sampai yang T ini diisi ya. Jumlahnya ke sini ya. Oke ya, per baris. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang perlu ditanyakan. Nah, ABC ini besok saya jelaskan kalau semua sudah mengumpulkan. Oke? Jelas? Oke, sebentar. Saya cek dulu masih ada enggak nih. Oke, ini sudah. Jangan lupa kasih nama ya guys. Itu penting banget loh, nanti kalau dikumpulin enggak ada namanya, enggak tahu punya siapa. Ya kalau terpaksa, kalau tidak hadir ya difoto boleh lah. Tapi kalau ada lembaran gini ya lebih baik lah kumpulnya ke saya biar ya kalau memang terpaksa enggak hadir daripada lupa ya difoto kirim ke saya via WA ya oke lah, boleh. Baiklah, sekian pengumuman saya, sepertinya nanti kalau saya ada yang ingat lagi baru saya tambahkan ya. Ya, shalom, sekali lagi kita ada di bab yang baru, semua sudah dapat ya, sudah dibagi. Hari ini kita belajar tentang eklesia ya. Kalau kita baca tadi kemarin mudah-mudahan semuanya sudah membacanya di rumah ya teman-teman, supaya hari ini kita bisa efektif, karena ini banyak ya ternyata. Yang pertama kita harus belajar tentang eklesia, pengertian etimologis ya. Eklesia itu apa? Yang pertama gereja ya. Kata gereja berasal dari Yunani. Itu kalau saudara baca di situ namanya kuriakos, artinya milik Tuhan, milik Tuhan. Jadi gereja ini adalah milik Tuhan,
bukan milik perseorangan ya teman-teman. Jadinya ini adalah milik Tuhan. Jadi apapun yang terjadi di dalam gereja atas dasar visi daripada Tuhan itu sendiri. Jadi yang kita kejar di dalam gereja adalah visi daripada Tuhan, kehendak Tuhan, keinginan Tuhan. Makanya ketika orang digabungkan di dalam gereja, orang ini harus paham. Kita semua harus paham apa yang menjadi visi Tuhan, kehendak Tuhan. Karena kita milik Tuhan. Ya, kita milik Tuhan. Dulu kita ditebus dari gelap menuju kepada terang. Dari maut menuju kepada kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu kita harus tahu ketika Tuhan pengen kita, untuk kita itu ketika kita itu masuk di dalam kehidupan yang kekal, Tuhan mau kita sesuai dengan apa yang Dia mau gitu loh. Tuhan mau kita sesuai dengan apa yang Dia perintahkan. Makanya kita dimasukkan dalam satu yang namanya gereja ya. Dan kita adalah milik Tuhan. Digunakan dalam perjanjian baru untuk menyebut kelompok atau orang yang dipanggil keluar untuk menjadi milik Tuhan ya. Jadi kita ini adalah milik Tuhan. Penggunaan kata eklesia itu kalau saudara search itu muncul itu 114 kali di Alkitab Perjanjian Baru. Dan dalam konteks gereja itu digunakan 109. 109 kali itu banyak berarti ya. Berarti ini penting. Menunjuk pada komunitas orang percaya. Kita sampai sekarang kita belajar, makanya kita itu ada di dalam gereja. Untuk kita tuh boleh paham apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa sih yang menjadi kehendak Tuhan? Apa sih yang menjadi keinginan Tuhan? Ada dua hal yang kita harus pelajari. Saya cepet ya ini ya, nanti saudara lainnya bisa bertanya nanti atau nanti bisa belajar di rumah. Yang pertama adalah amanat agung. Ya, ada di situ amanat agung? Ada ayatnya? Ada. Kemudian tentang mandat budaya. Ada di situ juga? Coba ada yang salah satu bacain Kejadian 1 ayat 28. Langsung aja ya Pak Surya gitu ya, Kejadian 1 28 biar. Nanti yang amanat agung Matius 28 ayat 19 20 saya minta Jerry yang keras. Boleh Pak, silakan. Ya, ini mandat budaya. Ketika bumi diciptakan, ya, Tuhan kasih perintah sama manusia. Yang pertama adalah memerintahkan untuk menaklukkan dan menguasai bumi. Itu mandat budaya. Jadi ternyata kita ini punya kuasa. Ya. Mandat budaya itu di mana kita harus mengekspresikan apa yang menjadi kehendak Allah atas kehidupan kita dengan mengerjakan apa yang menjadi keputusan Allah sebagai kita ini manusia yang bisa menaklukkan bumi, itu mandat budaya. Nah yang kedua, Jerry, Matius 28 ayat 19-20. Nah ini adalah ketika manusia sudah dilahir barukan, gereja itu sudah muncul ya kan. Ada dua hal sekarang yang menjadi bagian kita. Yang pertama adalah mengerjakan mandat budaya, ya kan. Yang kedua adalah mengerjakan amanat agung. Amanat agung ini dikerjakan di dalam gereja Tuhan. Kita gereja Tuhan, yaitu memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa murid Kristus. Kita sendiri murid. Makanya kita ada di tengah-tengah tempat ini, teman-teman. Kita ada di kelompok sel, kita ada di gereja. Itu karena kita mau dimuridkan. Karena kita dipanggil dari gelap menuju kepada terang. Kita dipanggil yang dulunya kita nggak ngerti apa-apa tentang Tuhan. Sekarang kita mengerti. Sekarang kita mengerti tentang Tuhan. Dan untuk mengerti tentang Tuhan lebih banyak lagi, lebih dalam lagi, kita perlu dididik. Kita perlu ikut kelompok sel, kita perlu ikut seperti ini. Kenapa? Karena disinilah kita belajar, memahami apa yang menjadi maksud Tuhan sebenarnya itu saja. Ya kan? Kita dulu orang yang nggak ngerti Tuhan, ditarik untuk kita paham Tuhan. Supaya apa yang menjadi pikiran Tuhan, itu juga menjadi pikiran kita. Kalau pikiran Tuhan itu menjadi juga pikiran kita, maka kita satu tujuan dengan Tuhan.
Ketika kita satu tujuan dengan Tuhan, kita bisa menggerakkan dua hal ini. Yang pertama kita bisa menyukseskan, menuntaskan amanat agung, memperkenalkan kerajaan Allah kepada bumi. Dan yang kedua adalah kita bisa menaklukkan bumi dengan kekuatan yang daripada Allah yang ada dalam kehidupan kita. Menaklukkan bumi itu artinya kita menjadi terang di dalamnya. Bumi ini udah gak benar gitu loh. Dunia ini sudah gak benar. Tapi Tuhan mau itu dikembalikan ke posisi semula. Jadi penting ketika gereja itu dipanggil untuk kita ini bersatu, untuk kita ini paham apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Nah kemudian kita langsung loncat 3 fungsi utama gereja. Yang pertama adalah koinonia, itu di dalamnya persekutuan ada. Ya. Makanya kalau kita dikatakan bergereja kita harus bersekutu dong, gitu ya. Ada persekutuan di dalamnya, ada orang-orang yang bersama-sama di dalamnya, ada komsel di dalamnya, ada komsal di dalamnya seperti itu. Supaya apa? Kita semakin erat, ya kan, satu dengan yang lain, enggak sendirian. Karena di luar sana kita sendirian, tanpa Tuhan kita sendirian, kita enggak punya keluarga. Tetapi di dalam gereja semuanya sudah difasilitasi, teman-teman. Makanya ketika kita ada di dalam persekutuan, ketika kita di dalam keterikatan di dalam gereja, maka kita akan saling membangun. Mungkin terjadi gesekan, tetapi gesekan yang mendewasakan kita. Itu oke itu ya, sampai situ. Kemudian yang kedua fungsi gereja adalah marturia, artinya kesaksian di situ. Di mana orang yang sudah dipanggil di dalam kebenaran mengalami hidup, maka dia akan bersaksi. Nah ini adalah kebiasaan yang harus dikerjakan gereja. Saya diberkati, saya harus bersaksi. Saya dipulihkan, saya harus bersaksi. Saya sudah dimenangkan, saya harus bersaksi. Itu gereja. Jadi kita nggak boleh lepas daripada fungsi-fungsi gereja. Makanya kalau kita nggak belajar, kita akan datang ke gereja cuma datang saja, kemudian kita pulang. Habis itu selesai. Hari ini kita belajar teman-teman. Ternyata gereja itu punya fungsi. Yang pertama tadi kita koinonia, persekutuan. Ada persekutuan di dalamnya. Kemudian marturia, ada kita bersaksi karena kita sudah menang. Kemudian yang terakhir ada diakonia. Diakonia ini nggak berbicara tentang uang saja loh ya teman-teman. Tapi di situ berbicara tentang pelayanan. Bagaimana kita yang sudah hidup baru ini memberi hidup lagi kepada orang lain. Saling menguatkan, saling membantu, saling menopang, saling mengisi kekurangan. Nah ini pentingnya gereja sehingga kalau di gereja bukan suruh-suruhan atau tuduh-tuduhan seperti enggak. Kamu lebih banyak, aku lebih banyak, kamu enggak. Gitu enggak. Tapi sama-sama mengerjakan pelayanannya dengan yang terbaik. Makanya kalau kita ini paham apa yang menjadi fungsi gereja, kita bisa bersama-sama menjadi gereja yang kuat. Kita akan bersama-sama bisa menjadi gereja yang menjadi berkat buat kota, bahkan berdampak buat lingkungan kita. Ini penting sehingga kita sungguh-sungguh paham apa yang menjadi maksud Tuhan. Enggak cuma ke gereja, datang, pulang, selesai. Jemaatnya di mana? Oh saya di situ Pak. Ngapain di situ? Enggak ngapa-ngapain, cuma datang ibadah saja. Enggak. Kita mau bertumbuh di dalamnya, kita mau paham maksud Tuhan, kita mau tahu kehendak Tuhan itu apa. Sehingga ketika paham, kita tahu maksudnya, kita bisa mengerjakannya bareng. Jadi gereja bukan berbicara tentang pendetanya saja, bukan berbicara tentang pelayan Tuhannya saja, tetapi sungguh kita ini adalah tubuh Kristus. Di mana kita dipimpin oleh kepala yaitu Kristus untuk mengerjakan maksud-maksud yang Tuhan inginkan. Untuk dikerjakan di dalam kehidupan gerejanya. Nah ini butuh orang banyak ini. Enggak bisa 1-2 orang. Tapi kita semuanya, apalagi yang sudah belajar di tempat ini. Ya, sampai di situ ada pertanyaan? Kemudian kita masuk ke babak yang kedua, komunitas kerajaan. Komunitas kerajaan. Definisi komunitas kerajaan. Komunitas adalah bentuk kehidupan sosial yang dikehendaki Tuhan. Ini komunitas kerajaan, ya. Bentuk kehidupan sosial yang dikehendaki Tuhan. Ternyata ada kehidupan sosial yang tidak dikehendaki Tuhan. Tapi Tuhan mau ketika kita paham maksud Tuhan, kita masuk di dalam kehidupan sosial yang Tuhan mau.
Nah inilah komunitas, di mana terjadi kasih dan interaksi satu dengan yang lain. Jadi di dalam kehidupan sosial itu ada kasih di dalamnya, ada interaksi di dalamnya. Tadi kan saya sudah terangkan ya. Jadi penting sekali untuk kita punya keluarga. Nah di situ keluarga dikatakan oikos, ada kan? Di dalam catatan, ada di dalam itu makalah. Oikos, oikos itu artinya keluarga. Jadi ketika kita masuk di dalam sebuah komunitas sosial yang dikehendaki Tuhan, kita ada di dalam suatu keluarga rohani. Saya punya pemimpin rohani, saya punya bapak rohani. Demikian yang lain pun seperti itu. Punya bapak rohani, punya anak rohani. Ini yang dikehendaki Tuhan. Jadi semakin orang ini dewasa, semakin orang ini paham. Semakin kita dewasa, semakin kita paham apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Seperti itu. Jadi kita harus tinggal di situ, di dalam komunitas rohani yang benar. Pentingnya komunitas. Ya, kenapa kita harus ikut komunitas? Yang pertama, komunitas rohani itu adalah gaya hidup kerajaan Allah. Komunitas rohani itu gaya hidup kerajaan Allah. Itu kehidupan kita keseharian gitu loh. Kita di luar punya komunitas, kita akan hidup dengan apa yang ada di luar sana. Ya, tetapi kalau kita punya komunitas sosial yang benar yang dikehendaki Tuhan, kita akan hidup di dalamnya dan kita bisa bertumbuh di dalamnya. Iya kan? Betul ya? Jadi ini gaya hidup kita. Makanya kalau alangkah baik kalau kita itu sering barengan sama teman-teman yang rohani. Kita sering barengan sama bapak rohani kita. Kita bisa bertukar pikiran, kita bisa, bukan kita itu mengeksklusifkan diri, enggak. Tetapi kita akan tahu ya mana yang benar, mana yang bisa diikuti, mana yang bisa diterapkan, mana yang bisa dikerjakan. Ini penting. Makanya kita enggak terkamiri dengan apa yang ada di luar sana. Iya kan? Tapi kita memang harus ada di luar sana karena kita ada di dunia. Cuman kekuatan komunitas yang utuh adalah yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki adalah yang ada di gereja. Ya, yang kedua, pentingnya komunitas itu meneladani jemaat mula-mula. Itu kita sudah baca di situ ya. Ya, karena Tuhan Yesus dulu memerintahkannya demikian, ya kan. Untuk terus kita punya komunitas yang benar yang sesuai dengan pemikiran Tuhan. Kemudian merupakan tempat pemuritan. Nah, ini yang paling penting. Semuanya penting, tapi ini penting sekali. Tanpa pemuritan bukan komunitas. Ya, ada bapak rohani di dalamnya, ada anak rohani. Di mana setiap orang yang tinggal di komunitas itu menyediakan dirinya untuk memuridkan dan dimuridkan. Karena ini penting. Kalau enggak mau dimuridkan, jelas jalannya kemana-mana itu. Kalau orang bilang gebar-gebar, gitu. Ya, enggak pernah konsisten. Enggak pernah hidupnya itu benar, di arah yang benar, di arus yang benar, di rel yang benar. Enggak. Kalau tanpa komunitas, dia tidak ada pimpinan gitu loh. Meskipun saya tahu bahwa, beberapa orang bilang, saya dipimpin Tuhan langsung. Keren banget, ya oke. Tapi saudara harus punya teman-teman yang mendukung saudara. Yang bisa membuat saudara itu maju di dalam Tuhan. Nah ini teman-teman kelompok sel. Bapak rohani, ibu rohani kalian, itu penting buat kalian, itu penting juga buat saya untuk kita semuanya bertumbuh. Jadi ada 3 apa aja? Merupakan gaya hidup, ya kan? Kedua, meneladani jemaat mula-mula yang merupakan tempat pemuritan. Jadi kita harus menyediakan, merelakan diri untuk dimuridkan agar pikiran kita, hati kita itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena pemimpin pun seperti saya gini juga punya bapak rohani yang terus dimuridkan, diluruskan, ditegur, dididik, disiplin. Itu penting itu. Murid itu seperti itu. Tidak lepas dari disiplin, tidak lepas dari didikan, tidak lepas dari nggak lepas dari, bukan tuntutan ya. Kalau saya ngomong tuntutan ya jelek. Nggak lepas dari tanggung jawab sebagai seorang murid. Nah, tujuan komunitas, tadi itu kan pentingnya komunitas. Sekarang kenapa kita masuk komunitas? Mestinya harus ada tujuannya. Yang pertama tujuannya itu saling memperhatikan, ini lebih detail lagi ya.
saling memperhatikan. Di dalam komunitas saudara tidak sendirian. Ya kan? Minimal kalau saudara sakit ada yang ngunjungin. Wah. Apalagi kalau ada orang-orang yang suka baper tuh, wah aku sakit gak ada yang nemenin, salahnya gak ikut komsel gitu loh. Gak tahu kamu sakit, gak deket kok kayak gitu loh ya kan. Kemudian nah saling memperhatikan tadi. Yang kedua itu mengembangkan karunia rohani. Ya. Saya nggak tahu kalau murid saya Pak Surya ini suka itu mendatangi orang, menginjililah saya pikir seperti itu. Kalau saya bilang, Pak saya ke situ dulu, Pak saya mau ke rumahnya ini Pak kok saya mau ke situ saya ikut ya kayak gitu. Betulan itu, wah oh dolan toh, oh enggak itu betulan. Oh. Saya lihat hatinya. Ya seperti itu kan, saya itu kadang itu kalau saya itu mereka itu enggak ada di dalam pemuritan saya enggak ngerti. Handri misalnya seperti itu, dia suka multimedia kan enggak pernah tahu kalau saya enggak dekat sama dia. Makanya ketika orang itu tinggal di dalam komunitas ya, kita bisa mengembangkan karunia-karunia yang Tuhan berikan, terutama karunia-karunia rohani. Ya saudara saudara cari sendiri boleh di search itu ya, karunia rohani itu apa aja saudara akan menemukan. Itu harus dikembangkan karena karunia itu pemberian. Pemberian dari Tuhan. Kalau kita enggak paham karunia kita nanti ini hidup kita itu enggak jelas teman-teman. Tapi ketika kita paham karunia kita akan mengerjakan yang sesuai dengan karunia kita. Sehingga kehidupan kita di dalam bergereja itu bisa maksimal. Iya kan? Ada karunia itu macam-macam, memperhatikan, ada macam-macam lah. Seperti itu. Saudara tahu itu. Jadi saudara harus kejar itu. Di mana bisa saling mengembangkannya? Di dalam kelompok sel. Saudara enggak usah jauh-jauh di luar sana untuk mengembangkan karunia lain. Di kelompok sel saudara bisa. Gitu loh. Untuk saling mendukung. Kemudian mempersiapkan jemaat menghadapi masa sulit. Kita tahu bahwa hari-hari ini tidak gampang. Hari-hari ini tidak gampang. Nah, di mana kita bisa kuat? Di dalam kelompok sel. Iya kan? Saya terberkati sekali dengan kelompok sel saya. Seperti itu. Saya terberkati karena dari situ saya bisa belajar, bisa mengembangkan karunia rohani, tetapi dalam beberapa hal yang saya tidak bisa kerjakan, ternyata kita bisa kerjakan bareng-bareng di situ, teman-teman. Jadi penting sekali untuk kita bisa ikut di dalamnya, ya, mempersiapkan jemaat masa sulit. Ketika ada di masa sulit, ada anak rohani yang lain, ada teman kelompok sel yang membantu kita untuk bisa menyelesaikan masa-masa sulit di dalam kehidupan kita, betul? Kemudian yang terakhir, menjangkau jiwa-jiwa. Nah ini titik terakhir ketika kita ikut di dalam kelompok sel. Tetap karena kita sudah tahu bahwa kita ada di kelompok sel ini, kita diberkati, saudara akan cari orang itu sekitar saudara. Oh aku diberkati kok. Lihat orang mesti, wah kasihan, ajak dia di kelompok sel. Seperti itu. Di kelompok sel saya beberapa kali ada. Ya. Karena merasa diberkati, aku pengen ngajak ini Nah, oh itu Pak Surya sama Bu Lia lagi tuh, sering ngajak gitu. Ya, kelompok sel. Sehingga orang tahu bahwa, oh ini ada komunitas rohani yang tepat di mana kita bisa saling bertumbuh, gitu loh. Di mana kita bisa mengenal Tuhan dan hidup kita dipulihkan. Kenapa kok bisa ngajak orang? Karena dia sendiri dipulihkan gitu loh. Kalau dia dipulihkan, dia nggak bisa ngelihat orang lain itu, kasihan hidupnya. Mesti dia iba dan mesti ditaruh Tuhan sesuatu kan, untuk ngajak dia untuk sama-sama dipulihkan seperti dia. Ini pentingnya kelompok sel, menjangkau titik terakhir, menjangkau jiwa-jiwa. Ya, yang keempat, kalau di catatan saya ada keempat ini, dari eklesia kepada komunitas kerajaan. Ya, eklesia bukan sekedar organisasi, tetapi alat yang menghadirkan kerajaan Allah melalui komunitas yang hidup dan aktif. Ya. Eklesia itu bukan sekedar gereja, itu bukan sekedar organisasi saja, tetapi alat untuk menghidupkan kerajaan Allah melalui komunitas yang hidup dan aktif. Kalau komunitasnya ini hidup gitu loh, gereja hidup, ya kan. Bahkan kalau kita itu kuat di dalam kelompok sel, kita memanifestasikan segala sesuatunya ketika kita bergereja gitu loh.
teman-teman. Jadi kalau saudara punya sesuatu di kelompok sel, nanti hari Minggu datang ke gereja, saudara akan menggebu-gebu. Karena saudara membawa api itu kepada gereja. Nah ini gereja yang berdampak seperti itu. Asalnya adalah dari kelompok selnya. Jadi kadang beberapa orang itu datang ke gereja untuk cari berkat ketika gereja. Bukan saya bilang salah atau benar ya, tetapi alangkah hebatnya kalau kita itu bisa mendapat sesuatu yang di kelompok sel, kita ketika datang gereja itu penuh dengan rasa syukur. Ya kan? Ini manifestasinya sehingga gereja itu jadi hidup gitu loh. Jadi bukan dicari di gerejanya saja, tetapi ketika kita ada di tempat kita masing-masing itu kita sudah mengalami kehidupan yang benar. Dikit lagi, banyak ya ininya ya. Agenda komunitas kerajaan berdasarkan 1 Korintus 14 ayat 24-26 itu melibatkan, saudara baca di rumah ya, melibatkan pelayanan apostolik, profetik, penginjilan, pengajaran dan penggembalaan. Itulah komunitas kerajaan. Jadi di dalamnya itu makanya kita sekarang ada sekarang ini ya. Kita ada pengajaran supaya kita ini dibekali supaya kita paham. Ketika kita paham, kita bisa berdampak lebih besar lagi. Nah di situ adalah peran gereja. Sifat-sifat komunitas kerajaan Allah, saling berbagi, bersekutu, jujur, mengampuni, menganggap orang lain lebih utama dan memiliki pemimpin rohani. Lah kalau memang namanya suatu komunitas harus ada pemimpinnya ya. Komunitas enggak ada pemimpinnya, ini komunitas gila gitu ya. Cara kerja Yesus masuk situ ya. Ada di situ cara kerja Tuhan Yesus. Yang Tuhan Yesus kerjakan ketika datang ke bumi ini, yang pertama adalah membentuk komunitas kecil. Dia cari murid, betul? Cari murid. Berapa murid Tuhan Yesus? Oh, sudah tahu semua ya. Itu komselnya Tuhan Yesus. Kemudian menyertai mereka. Pernah membaca bahwa Tuhan Yesus mengutus dua muridnya? Ya kan? Itu yang dikerjakan. Nah semua yang dikerjakan Tuhan itu adalah untuk memperluas kerajaan Allah. Ya kan? Kenapa kerajaan Allah diperluas? Karena sebenarnya langit bumi punya Tuhan. Kejatuhan segala sesuatu yang membuat rusak, itu harus diambil lagi teman-teman. Nah untuk mengambil alihnya kita harus tahu apa yang menjadi tujuan kita, hidup. Nah Tuhan memberikan kita tujuan. Apa yang Tuhan berikan yaitu visi, gereja, komunitas, pekerjaan-pekerjaan Tuhan, itu yang Tuhan mau kita diajarkan di dalamnya. Sehingga ketika semua orang mengerti paham, maksud kehendak Tuhan, kita bisa bersinergi bareng-bareng untuk menjangkau, merebut kembali apa yang sudah direbut oleh setan. Ya, kita harus balikin itu. Nah, komunitas saling atau komsal terdiri dari 2-3 orang yang saling memuridkan. Saya sudah mulai itu. Saya punya, sekali lagi tak sebut namanya, ada orangnya di sini soalnya. Saya, Pak Surya, Pak Widi, itu entah berapa pasti kami ngopi itu mesti bareng itu sering. Ngomongin tentang sesuatu, tentang keluarga, bahkan tentang gereja. Bagaimana ya? Tentang istri, oh iya salah satunya. Ya kita saling memuridkan lah di situ ya. Jadi Pak istriku kok kayak gitu, oh istriku kayak gini ya kayak gitu. Gimana caranya supaya istriku enggak kayak gitu dan kayak gini, oh kayak gini caranya gitu bisa. Itu komsal ya teman-teman. Jadi saudara punya teman, kayak saya lihat itu kayak Daniel, Handoko, Bambang, mungkin kayak gitu ya. Oh bukan, oh Robi. Oh bagus, luar biasa. Udah masuk komsal ya. Mantap gitu ya. Jadi harus ada 2-3 orang di balik ada komsel, ada komsal. Komsal ini lebih kecil lagi. Kita itu kayak punya sahabat rohani itu loh. Sahabat yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Kadang-kadang saling mengutangi, enggak ya. Saling mengutangi. Saya sering utang sama Babe. Enggak. Komsal ya kayak gitu ya. Ya. Agendanya apa? Yang pertama agendanya di dalam komsel itu saling mengenal dan membangun persekutuan. Mengenal, membangun persekutuan. Jadi lebih dekat gitu loh. Ya kan. Nah yang kedua, menanam firman dalam hati. Makanya ada penting pemimpinnya di situ. Kalau cuman kumpul-kumpul itu bukan komsal. Ya kan. Kalau di dalamnya ada kebenaran yang harus dibicarakan. Di dalamnya ada untuk dukungan untuk ke arah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Menanam firman dalam hati. Yang ketiga,
bersinergi untuk memenangkan jiwa. Nah, ini tugasnya Komsal juga ini di dalamnya. Jadi kita harus punya rancangan, enggak cuman kumpul-kumpul, kita ngelencer itu apa ya? Jalan-jalan kemana gitu, enggak. Berbicara bisnis aja enggak. Ternyata di dalamnya lebih banyak lagi. Kita bisa jangkau yang lain. Yuk ikut basket bareng aku. Ya dan ya. Itu paling banyak itu. Temennya banyak. Terus saya bisa ketemu teman-teman saya sama Pak Surya misalnya seperti itu. Kita membangun bangun kandang ayam bareng. Nanti besok suatu saat temennya dia bisa ikut kita gitu kan. Itu saya bilang itu strategi. Tapi di balik semuanya itu kita mendapatkan faedah yang baik ketika kita hidup di dalam hal ini. Habis, puji Tuhan. Komsal wajib memberitakan Injil, amanat agung. Nah dikembalikan lagi gitu loh. Apa yang menjadi kehendak Tuhan itu harus diterapkan dalam kehidupan kita. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jarang-jarang loh. Sedikit lagi waktunya, 1 menit. Ada yang tanya satu orang? Enggak ada? Kalau enggak ada saya tutup. Ya, oke, berarti enggak ada yang tanya. Nanti bisa pertanyaannya ditanyakan kepada PKS-nya masing-masing. Kalau belum punya PKS hari ini, udah tahu kebenarannya, cari Komsel. Kalau sudah ikut Komsel jadi PKS gitu. Saudara harus belajar jadi pemimpin-pemimpin yang menolong banyak orang.